Menandai dimulainya masa angkutan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang mengadakan apel gelar pasukan posko Lebaran Idul Fitri di halaman Stasiun Kertapati pada Jumat 22 April. Pelaksanaan apel gelar pasukan posko Lebaran Idul Fitri ini merupakan kesiapan kereta api KAI Divisi Regional 3 setelah selama 2 tahun tidak dilaksanakan karena masa pandemi COVID-19. KAI juga menyediakan layanan vaksinasi gratis bagi masyarakat dan pelanggan kereta api jarak jauh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arif. Ya, Mei, dapat kami sampaikan untuk Lebaran tahun 2022 ini, pihak PT Kereta Api Divisi Regional 3 Sumatera Selatan sudah menyiapkan untuk langkah antisipasi mudik yang mulai diberlakukan H-10 Lebaran kayak gitu, atau tanggal 22 April ini, Mei, hingga H+10 nanti hari H. Nah, pihak PT KAI di ketiga Sumsel sendiri sudah menyiapkan beberapa posko termasuk untuk pengamanan ke depan, sehingga mereka tidak ingin ada hal-hal yang nantinya akan merugikan khususnya para pelanggan kayak gitu. Nah, pihak Divro 3 sendiri selama ini menjalankan kereta api untuk Bukit Serelo, relasi Kertapati dan Lubuk Linggau pulang pergi. Kemudian KA Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang, Lampung. Dan KA Komersil Sindang Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau. Nah, pihak PT KAI D3 sendiri sudah memastikan animo masyarakat untuk mudik dengan menggunakan kereta api cukup tinggi untuk tahun ini, Mas. Semenjak 2 tahun belakangan tidak bisa kayak gitu karena di masa pandemi, di mana KAI telah menjual sekitar 24.000 tiket atau sekitar 46% dari total 52 ribuan tiket yang disediakan selama masa mudik Lebaran tahun 2002. Adapun keberangkatan favorit yang dipesan oleh calon penumpang itu pada H-3 Lebaran yaitu, atau tepatnya 29 April mendatang itu sudah full booking semua. Sedangkan untuk arus balik PT KAI memprediksi pada H+5 nanti yang merupakan hari terakhir libur, yaitu atau tanggal 8 Mei mendatang. Nah, Kepala Divisi Regional 3 PT KAI Palembang, Junaidi Nasution, menyatakan meskipun mudik sudah diperbolehkan oleh pemerintah, aturan protokol kesehatan tetap diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan yang baru keluar beberapa hari ini, Mei. Secara ketat agar mudik sehat, mudik aman dapat terlaksana. Dan ada beberapa syarat untuk para pemudik untuk tahun 2022, di mana orang dewasa diwajibkan untuk melakukan vaksin lengkap menerima 3 dosis kayak itu, Mei, yaitu hingga booster. Nah, sedangkan untuk yang untuk anak atau remaja lah, usia 6 sampai 17 tahun yang telah mendapatkan vaksinasi dosis 2 tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test. Sedangkan anak usia 6 tahun ke bawah tidak wajib untuk melakukan tes antigen atau PCR, namun wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan kayak gitu. Nah, setelah itu juga PT KAI sudah melakukan beberapa upaya termasuk untuk vaksinasi booster sendiri bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster. Pihak PT KAI bekerja sama dengan TNI AL
dan Lanal Palembang menyiapkan lokasi booster kayak gitu di sekitaran PT KAI itu sendiri, tempat untuk stasiun di Kertapati, Mai. Dan itu bisa juga bekerja sama dengan klinik Mediska, sehingga masyarakat bisa dimudahkan untuk bisa booster. Kayak gitu, Mai. Terima kasih, Mai. Baik, terima kasih Arif atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Divisi Regional 3 PT KAI Palembang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kereta api Jawa dan Sumatera. Pak, ada berapa Dan di wilayah di seluruh personil, jadi kita pegawai itu ada 2.653 orang ya. Jadi itu 50%-nya adalah tenaga personil kita operasional di lintas. Jadi kami menurunkan semua personil kami, baik itu menjaga perlintasan tidak dijaga, membantu teman-teman di perlintasan. Karena diprediksi tahun ini itu lebaran arus balik mudik ini pada saat lebaran ini diperkirakan sangat banyak sekali ya, karena sudah 2 tahun warga negara Indonesia ini kan sudah tidak mudik ya. Nah, tahun ini Presiden memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan mudik. Jadi kami mengantisipasi kalau terjadi kemacetan di perlintasan, kami juga ikut membantu nanti di sana. Pak, selain dari SDM, siapa Kami siapkan material ya, jadi kami itu siapkan AMUS namanya ya, alat material untuk siaga. Jadi kalau ada sesuatu kami akan mempergunakan alat material tersebut. Tapi kita berharap mudah-mudahan alat itu tidak kita pergunakan di tahun ini. Ya. Karena ini masuk cuaca ekstrim ya, Pak? Ya, jadi kita kan tidak menentu ya. Jadi panas hujan. Nah, itu yang kita antisipasi. Pak, untuk ketersediaan tiket gimana Pak di Kertapati sendiri? Ketersediaan tiket kita masih banyak ya. Kita baru 64% dari 52.000 tempat duduk ya. Baru kita terjual sekitar 24.000 lah ya. Jadi silakan aja masyarakat pemudik yang mau menggunakan transportasi kereta api, silakan aja, tempat duduk kita masih banyak. Pak, untuk lebaran tahun ini kita ada penambahan gerbong khusus nggak Pak nantinya? Sementara kita menjalankan KA kita yang ada dulu ya. Kalau nanti permintaan memang itu meningkat, nanti kita jalankan lagi penambahan KA-nya. Tapi sudah ada strategi langkah-langkah ke depan ya, Pak? Ya. Sudah ada persiapan berarti untuk penambahan gerbong? Sudah ada siapa. Pak, untuk posko hanya di stasiun atau ada di titik-titik di stasiun yang lain? Di stasiun lain juga ada. Ya, terutama di Kertapati ini nanti kita bikin. Di sini ada data posko juga ada nanti. Ya. Pak, tadi ada pos vaksinasi dari TNI AL, Pak? Ya, jadi kita bekerjasama dengan TNI AL untuk melakukan vaksinasi yang belum booster ya, gitu. Jadi kan ada persyaratan tahun ini gitu, ya. Jadi mereka yang sudah vaksin nggak perlu di-antigen lagi? Ya, jadi memang persyaratan dari Kementerian Menteri Perhubungan itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.